Saudari dan saudara sekalian, kalau palma adalah lambang kemenangan, yang daunnya akan kita pasang di salib setahun lamanya, di salib rumah kita setahun lamanya sampai kering gitu ya. Sampai daunnya nanti kita pakai untuk penandaan abu di dahi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjuang dalam iman dan menang dari segala dosa dan kelemahan-kelemahan? Karena kerap kali kita bukan konsisten, tapi kerap kali kita jatuh bangun untuk menghadapi apa yang kita alami. Maka jatuh 1000 kali, maka harus bangun 1000 kali. Itulah yang harus kita lakukan. Terdampak pandemi, bangkit untuk melawan pandemi. Bahkan mencintai atau merangkul pandemi itu. Itulah kemenangan salib. Itulah kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Kita sudah juga merenungkan tema APP, semakin beriman, semakin solider. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu marilah kita menyambut Dia dengan khidmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan masuki Yerusalem abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Kau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan keredahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Hari ini kita sudah memulai pembukaan untuk Pekan Suci. Saudari dan saudara sekalian, dalam hidup ini
kalau kita renungkan, kadangkala Tuhan bercanda dengan kita. Misalnya sebelum pandemi, kita diminta untuk mematikan HP selama misa berlangsung. Tetapi ketika sedang ada pandemi, ketika misa saja kita di rumah atau streaming, kita dipersilahkan mengaktifkan HP kita, bahkan memastikan kuota internetnya cukup. Dalam Minggu Palma, Tuhan juga sedang dalam tanda kutip bercanda dengan kita. Ketika orang mengalu-alukannya dan berharap dia menjadi raja seperti dikehendaki. Dia malah naik keledai, bukan kuda. Ditahtakan di atas salib, bukan di istana raja. Bahkan menjadi bahan celaan, penghinaan, dan sebagainya. Pekan Suci diawali dengan perayaan Minggu Palma hari ini, yang selalu kita rayakan secara meriah. Kita diajak masuk bersama Yesus ke kota Yerusalem, yang menjadi pusat peribadatan orang Yahudi, karena di sanalah kanisah Allah terletak. Sebuah gambaran yang indah, karena hal ini juga mau mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita pun akan menuju kota Yerusalem, yakni Yerusalem abadi di surga. Sebagaimana kita ketahui, kanisah itu sudah hancur rata dengan tanah. Kemana lagi kita mau memuji Allah? Tuhan Yesus ingin datang ke bait Allah, ke rumahnya sendiri. Tetapi isi rumahnya sendiri menolak dia. Saudari dan saudara sekalian, inilah gambaran ketika bait Allah sudah tidak ada lagi. Dan Yerusalem abadi yang menanti kita. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk sampai ke Yerusalem abadi. Bukan lagi Yerusalem yang ada bait Allahnya, karena sudah diratakan dengan tanah. Disisakan hanya satu dinding saja, yaitu dinding ratapan. Maka saudari dan saudara sekalian, kita mengawali permenungan kita ketika Tuhan Yesus digambarkan menunggang keledai. Dan inilah gambaran kerendahan hati, pengosongan diri yang luar biasa, kelembutan dan kedamaian. Yesus bukanlah Raja Israel dalam arti politik, tetapi Yesus adalah Raja damai. Yesus bukanlah juru selamat dalam arti pahlawan perang gagah perkasa yang turun ke medan pertempuran, tetapi Yesus adalah juru selamat dunia yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Maka Yesus memasuki Yerusalem untuk mewujudkan cinta kasih dan karya penyelamatannya. Betapapun hanya mengendarai keledai, sambutan untuk Yesus pun terlihat meriah ketika memasuki Yerusalem. Penuh sukacita. Orang-orang menghamparkan pakaiannya bahkan. Dan di jalan mereka bergembira dan memuji Allah. Pertanyaan bagi kita, ketika Raja kemuliaan itu datang dan hadir dalam kehidupan kita, apakah setiap hari kita menyambutnya dengan sukacita yang besar, seperti yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu? Apakah yang kita lakukan untuk mengekspresikan rasa sukacita kita tersebut? Karena kerap kali di rumah kita hanya adu mulut dan sebagainya. Padahal Tuhan hadir dan harus kita sambut dengan sukacita. Maka Minggu Palma adalah ajakan bagi kita untuk bersorak-sorai dan memberikan persembahan kita sebagai rasa atau wujud rasa syukur kita atas kedatangannya dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur haruslah kita meneladani Dia yang menjadi pembawa damai dan hidup dalam kerendahan hati. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain. Maka saudari dan saudara sekalian, sudahkah hidup kita adalah lambang sukacita, rasa syukur yang harus kita berikan kepada Tuhan? Minggu lalu saya sudah mengatakan dalam khotbah bahwa seluruh kehidupan atau pekerjaan itu adalah altar persembahan. Maka itulah wujud rasa syukur kita
untuk memuji Allah, untuk menyambut Allah dengan sukacita. Hanya itu. Maka beriman itu berarti konsisten. Bukan seperti yang dikisahkan dalam Injil. Diawali hosana, hosana, diakhiri salibkan dia. Seperti itu. Beriman itu adalah ketetapan sikap walau harus berhadapan dengan tantangan. Awalnya puji Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bukan itu. Konsistensi itulah yang diminta dari kita. Pengalaman hidup manusia itu boleh jadi ada sisi up and down. Ada jatuh bangunnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi harus tetap teguh dalam pendirian itu, atau pendirian iman itu. Atau dalam tanda kutip, konsisten. Walau harus memikul salib, maka harus tetap kita lakukan. Sebab dalam salib itu, saudari dan saudara sekalian, ada kemenangan. Seperti daun palma yang kita pegang, itu adalah lambang kemenangan. Bahkan di sini ada Santa Lucia ya, lingkungan Santa Lucia. Yang dipegang adalah apa? Daun palma. Jadi ini adalah tanda kemenangan kemartiran. Tanda kemenangan kita dalam menghadapi segala persoalan. Maka saudari dan saudara sekalian, kalau palma adalah lambang kemenangan, yang daunnya akan kita pasang di salib setahun lamanya, di salib rumah kita setahun lamanya, sampai kering gitu ya. Sampai daunnya nanti kita pakai untuk penandaan abu di dahi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjuang dalam iman dan menang dari segala dosa dan kelemahan-kelemahan? Karena kerap kali kita bukan konsisten, tapi kerap kali kita jatuh bangun untuk menghadapi apa yang kita alami. Maka jatuh 1000 kali, maka harus bangun 1000 kali. Itulah yang harus kita lakukan. Terdampak pandemi, bangkit untuk melawan pandemi. Bahkan mencintai atau merangkul pandemi itu. Itulah kemenangan salib. Itulah kemenangan iman. Saudari dan saudara sekalian, kerap kali kita kalah sebelum berperang, melawan kondisi dan keadaan. Untuk itu marilah kita selalu bersandar kepada Tuhan, selalu konsisten. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putramu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dari dan saudara sekalian, saya cuma menghimbau supaya selalu memantau informasi dalam grup-grup lingkungan. Semoga saudari dan saudara sekalian bisa memasuki Trihari Suci dengan baik dan menyiapkan diri mengikuti rekoleksi dan absolusi umum oleh Romo Purwanto juga dengan baik. Semoga kita bisa mempersiapkan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan, dan kita bisa bangkit dari segala kelesuan, kelemahan, dan dosa. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam mempersiapkan diri, menyiapkan perayaan sengsara dan kebangkitan Tuhan, selalu dianugerahi kesehatan, perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudari dan saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada petang ini sudah selesai. Kepada Marilah kita pergi, kita semua diutus.